بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-fudala rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali bisa duduk di majlis kita di masjid yang mulia ini untuk kembali bersama mengambil faedah dari petunjuk ayat-ayat Al-Quran untuk mengetahui mana yang Allah ridai dari perbuatan-perbuatan kita dan mana yang tidak, dan semoga dengan itu kita berikan kemudahan untuk bisa tetap berjalan di atas jalan yang diridai dan dijauhkan dari jalan-jalan yang menghantarkan pada kemurkaannya. Kita masih bersama surat Al-Baqarah, dan pada malam ini insyaallah kita akan mengambil faedah dari ayat yang ke-84 sampai ayat yang ke-86. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Tafadhol. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Dan ketika kami mengambil perjanjian dari kalian wahai Bani Israel, janganlah kalian
atau hendaklah kalian tidak menumpahkan darah-darah kalian, dan tidak mengusir diri-diri kalian dari negeri-negeri kalian. Kemudian kalian menyepakatinya dan kalian menyaksikan akan hal tersebut. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ويأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Kemudian juga kalian membunuh diri-diri kalian, yaitu sebagian dari kalian yang lain, dan mengusir sekelompok dari kalian dari negeri-negeri mereka, saling tolong untuk melakukan hal tersebut pada mereka dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan jika mereka datang pada kalian sebagai tawanan, kalian mengambil tebusan dari mereka padahal sudah diharamkan untuk kalian mengusir mereka dari negeri mereka. Apakah dengan itu berarti kalian beriman terhadap sebagian isi kitab, itu Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat seperti itu dari kalian, melainkan kehinaan di dunia, kehinaan di dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat nanti akan dikembalikan kepada Allah, kepada azab yang sangat keras. Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah lupa dari apa yang kalian lakukan. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffaf 'anhumul 'adzab wa lahum yunsarun. Itulah orang-orang yang telah menukar kehidupan dunia dengan akhirat, maka tidak akan pernah diringankan dari mereka azab di akhirat kelak, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Ayat-ayat yang mulia ini masih penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang sikap Bani Israel terdahulu yang diceritakan pada Bani Israel zaman Nabi SAW, membuka jati diri mereka yang ternyata sifat itu masih ada pada mereka dan melekat pada mereka. Sebagaimana sudah dijelaskan di majelis yang lalu, apa yang dilakukan oleh kaum terdahulu dan menjadi kebiasaan itu akan diwariskan dari generasi ke generasi, apakah kebaikan atau keburukan. Oleh karenanya sangat penting kita mengetahui keadaan pendahulu kita. Apakah mereka pendahulu yang baik atau pendahulu yang buruk? Apabila baik, maka itu perlu dikembangkan dan dilestarikan. Tapi bila buruk, maka perlu ditinggalkan. Oleh karenanya, dalam beragama ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengikuti pendahulu kita. Dan pendahulu kita secara khusus adalah Muhajirin dan Ansar. Dan secara umum siapapun yang mengikuti jejak mereka. Sebagaimana Allah firmankan di surat At-Taubah di ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim.
Golongan pertama yang sampai pada derajat sabiqun. Sudah kita ketahui apa itu sabiqun. Itu derajat tertinggi dari golongan orang beriman yang sudah kita sebutkan di majlis-majlis yang lalu. Allah jelaskan di surat Fatir, orang beriman ada 3 tingkatan. Yang terendah zalimu li nafsih, kemudian lebih tinggi muqtasid, dan yang paling tinggi adalah sabiqun bil khairat biidznillah. Dan yang pertama kali sampai pada as-sabiqun adalah muhajir dan ansar. Allah katakan walladzina tabauhum, dan yang mengikuti mereka. Yang bagaimana mengikutinya? Bi ihsan, dengan segala kebaikan, baik batinnya atau lahirnya. Tidak ada keburukan sama sekali. Lalu Allah menjelaskan alasan perintah untuk mengikuti muhajir dan ansar, karena mereka generasi yang sudah mendapatkan keridhaan dan sudah dipastikan mendapatkan surga. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha pada mereka, mereka pun ridha pada Allah. Wa'adda lahum jannat, dan Allah mempersiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ini perlu kita ketahui. Generasi awal kita, nenek moyang kita, mana yang kita ikuti? Karena ternyata ada juga golongan berikutnya dari generasi-generasi yang tidak seperti ini, yang mereka sibuk dengan kesyirikan, sibuk dengan kemaksiatan dan berbagai macam kejahatan, maka tidak diikuti, ditinggalkan. Dan sebagaimana kita dapatkan dalam sejarah, tidaklah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu kaum yang dilakukan secara terus-menerus, secara rutin, dan mereka anggap sebagai kebaikan. Ini merupakan apa yang mereka wariskan dari pendahulu mereka. Dan apabila mendapatkan nasihat, apabila diingatkan, apa jawabannya? Ya, dulu orang tua kami juga demikian, mengamalkan seperti ini. Itulah persis jawaban yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy terdahulu. Ya, ketika mereka diingatkan oleh Nabi SAW, di mana beliau diperintah oleh Allah Azza wa Jalla mengingatkan mereka untuk mengikuti kitab Allah Azza wa Jalla. Allah firmankan di surat Al-Baqarah ini juga di ayat 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, jika dikatakan pada mereka ikuti oleh kalian apa yang Allah turunkan, qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan kami mengikuti apa yang sudah kami dapatkan warisannya dari orang tua kami terdahulu. Lalu Allah menjelaskan, awalau kana abauhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun, padahal orang tua mereka, nenek moyang mereka tidak berakal sama sekali, tidak menggunakan akal mereka untuk memikirkan kebaikan dan keburukan sedikit pun, dan tidak mendapatkan petunjuk. Ini persis, dan itu jawaban setiap kaum ketika diingatkan untuk kembali kepada apa yang Allah turunkan, yaitu kitab Allah Azza wa Jalla, khususnya Al-Quran ini. Maka Allah dalam kitab yang mulia ini, karena Al-Quran secara khusus Allah turunkan kepada manusia, di mana saat Al-Quran turun, manusia terdiri dari 2 jenis atau 2 golongan. Yang pertama, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka
tidaklah aneh kita dapati Al-Quran menyeru mereka seperti kita lewati sebagiannya. Allah seru dengan ya Bani Israel, Allah seru dengan ya Ahlal Kitab. Ini seruan untuk mereka. Yang kedua, musyrikin. Siapa musyrikin? Yaitu mereka yang tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengagungkan sesuatu selain daripada Allah yang dianggap ibadah kepada pencipta mereka. Yang wujud pencipta ini dibentuk dalam bentukan-bentukan tertentu menurut apa yang dihayalkan pada mereka oleh syaitan. Apakah batu yang dibentuk, kayu yang dibentuk, atau semisalnya. Ini hayalan yang disampaikan oleh syaitan pada mereka. Maka itulah manusia pada zaman Al-Quran diturunkan, dan itu terus bergenerasi sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Sehingga karena manusia seperti itu, maka Al-Quran berlaku terus menerus sampai akhir zaman. Namun muncul orang-orang yang tidak paham tentang hikmah diturunkannya Al-Quran dan hakikat kenyataan kehidupan manusia, berani mengatakan, oh ayat ini ayat yang berlakunya pada zaman onta. Sekarang bukan lagi zaman onta, zamannya zaman pesawat ulang-alik. La haula wala quwwata illa billah. Tidak memahami hikmah Al-Quran. Maka Allah jelaskan kepada manusia tentang siapa Bani Israel, siapa ahli kitab, pendahulu mereka bagaimana, untuk diambil pelajaran. Termasuk juga apa yang dilakukan musyrikin, hakikat perbuatan mereka. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla seperti yang telah disebutkan sebelumnya faidah, dalam menyampaikan ayat-ayatnya disampaikan pada manusia agar manusia menggunakan akal mereka, memikirkan ayat Quran lalu menerapkannya dalam kehidupan. Oh iya, penjelasan Quran begini, memang kenyataannya begini. Penjelasan ayat ini begitu, memang kenyataannya begitu. Jadi sesuai. Maka akal akan membenarkan. Ketika mendengarkan, maka akan ingat, itulah yang memang dulu diajarkan oleh orang-orang saleh terdahulu. Itulah yang tertanam dalam fitrah. Ingat. Setelah ingat, maka beriman dan sampai pada nilai takwa. Oleh karena di antara hikmah Allah Azza wa Jalla sudah pernah kita sebutkan juga, khususnya di surat Al-An'am ayat 151 sampai 153, Allah menutup ayat-ayatnya secara berurutan. Yang pertama, dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah wassaqum, berwasiat pada kalian. Wasiat Allah itu perintah kepada kalian agar kalian berakal. Karena musyrikin di surat Al-Baqarah tadi di ayat 170, ketika mereka tidak mau menerima Quran, Allah katakan, ketika mereka mengikuti orang tua mereka, Allah katakan, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a. Tidak berakal. Tidak berakal. Maka Allah menurunkan Quran agar mereka berakal, memikirkan perbuatan tersebut. Yang kedua, dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun, agar mereka ingat tentang petunjuk Allah, tentang ketaatan kepada Allah. Kemudian terakhir, dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah berwasiat pada kalian, yaitu memerintahkan kalian agar kalian semua bertakwa. Agar kalian semua bertakwa. Inilah hikmah Al-Quran diantaranya. Wallahu a'lam. Maka Allah jelaskan kepada Bani Israel secara khusus ayat-ayat ini.
Namun walaupun ayat-ayat ini penjelasan tentang Bani Israel, apa yang mereka perbuat terdahulu yang berdampak pada generasi berikutnya sampai ayat ini turun, bukan berarti ayat ini itu kan ayat untuk Bani Israel, tidak untuk kita, bukan. Karena setiap ayat Quran mengandung petunjuk. Dan barang siapa memperhatikan petunjuknya, Allah bukakan kepada jalan takwa dan sampailah dia pada takwa. Sudah kita ambil faedahnya di awal Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi huda lil muttaqin. Inilah kitab Allah Azza wa Jalla yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, yang merupakan petunjuk untuk orang bertakwa. Petunjuk isinya. Maka setiap ayat mengandung petunjuk. Walaupun menjelaskan tentang Bani Israel seperti itu, maka muslimin mengambil petunjuknya agar kita tidak seperti itu. Di ayat yang pertama di malam ini, Allah menyebutkan lagi tentang isi perjanjian lain yang diambil dari Bani Israel. Di ayat sebelumnya, ayat 83, Allah sudah menjelaskan isi perjanjian. Mudah-mudahan masih ingat. Larangan beribadah kepada selain Allah, berbakti pada orang tua dan seterusnya, sampai perintah menegakkan salat, lalu memberikan sedekah. Kemudian diambil juga dari isi perjanjiannya agar tidak menumpahkan darah sesama mereka. La tasfikuna dima'akum. Jangan kalian saling bunuh. Dan memang dalam Islam Allah melarang hambanya membunuh siapapun, muslimnya, non-muslimnya, dilarang untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Dan untuk masalah pembunuhan, alasan yang benar yang memberlakukannya adalah waliul amri, pemimpin. Mereka menetapkan. Kalau kita spontan, sekonyong-konyong membunuh, tidak boleh. Alasan apapun, ya, harus kembali kepada mereka waliul amri. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang memang kita diberi tugas oleh waliul amri. Seperti ketika mendapatkan tugas berperang, mendapatkan tugas menjaga perbatasan, mendapatkan tugas untuk mengeksekusi pelaku kejahatan, tugas dari waliul amri. Adapun secara pribadi maka tidak, atau dari kelompok tidak, dari golongan tidak. Ini masalah membunuh. Bani Israel diambil perjanjiannya oleh Allah, jangan membunuh sesama mereka. Yang pertama. Yang kedua, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jangan mengusir dengan memerangi mereka. Diusir dari tempat tinggalnya. Untuk apa itu? Agar dikuasai harta mereka, lahan mereka. Dan yang tidak mau ditangkap di penjara. Ini pun tidak boleh. Dua perkara khusus ini Allah angkat perjanjian selain dari perjanjian yang sudah dilewati. Apa kata Allah? Tsumma aqrartum. Lalu kalian menyepakati perjanjian itu. Sebagaimana juga kita punya ikatan perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya sama hal tersebut. Lalu dikuatkan wa antum tasyhadun, dan kalian mempersaksikannya. Mempersaksikan. Bukan hanya menyepakati, tapi juga mempersaksikan. Dikuatkan bahwa itu diterima dan tidak akan dilakukan. Namun mereka kesepakatan
Waktu berlalu, maka mereka lupa dengan itu atau melupakan. Seperti yang Allah sebutkan tentang mereka, Allah berfirman, Allah Ta'ala menyebutkan tentang mereka, tentang apa yang mereka lakukan, yang Allah berwasiat agar kaum muslimin tidak melakukannya. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Hadid tentang mereka, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang ke-16, Allah berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sekarang, kata Allah, saatnya bagi orang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka dengan zikir kepada Allah. Peringatan dari Allah Azza wa Jalla agar orang beriman menghadirkan hatinya khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Tidak mengikat ibadah dengan apapun, fokus kepada Allah saja. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang turunkan dari kebenaran untuk difokuskan. Kemudian Allah menjelaskan wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl. Dan hendaknya orang beriman dalam hidup ini tidak seperti orang-orang yang diberi kitab, ahlu kitab terdahulu. Ada apa dengan mereka? Sampai Allah melarang orang beriman hidup di dunia ini seperti mereka. Setelah Allah merintahkan untuk khusyuk dalam zikir dan dalam menjalankan kebenaran yang Allah turunkan dalam kitabnya. Allah jelaskan, fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Ketika mereka waktunya panjang, ada jeda antara ilmu yang sampai pada mereka, sampai kemudian hati mereka keras, akhirnya melanggar, meninggalkan petunjuk, meninggalkan isi perjanjian, bermaksiat pada Allah. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Fasik maknanya keluar dari ketaatan, melanggar larangan Allah Azza wa Jalla, tidak peduli. Maka orang beriman dilarang seperti itu. Di ayat yang lain di surat Al-Hasyr, Allah Azza wa Jalla menyebutkan mirip seperti itu di ayat yang ke-19. Allah firmankan, wala takunu kalladzina nasallahu fansahum anfusahum ulaikumul fasiqun. Janganlah kalian orang beriman dalam hidup ini seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lupa untuk ingat kepadanya, lupa untuk taat kepadanya, lupakan perjanjian dengannya, melanggar, meninggalkan. Siapa mereka? Ahli kitab. Maka apa yang Allah katakan, fansahum anfusahum, maka dengan sebab itu Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang mencelakakan mereka sendiri di dunia atau di akhirat. Maka bila seperti itu perbuatannya di dunia ini, Allah katakan ulaika humul fasiqun, itulah orang fasik. Itulah orang fasik. Ini wasiat dari Allah Azza wa Jalla. Kita kembali. Maka Allah SWT menjelaskan tentang Bani Israel setelah mereka menyepakati perjanjian dan menyaksikannya. Allah katakan, "Tsumma antum haula taqtuluna anfusakum."
Kemudian kalian, wahai Bani Israel, membunuh diri-diri kalian, berperang sesama kalian. Di samping itu, watukhrijuna fariqan minkum min diyarihim, juga mengusir mereka dari tempat tinggal mereka karena alasan dunia, ingin menguasai dunia mereka. Bahkan tadzaharuna alaihim, kalian tadzahar, saling mendukung, saling membantu, alaihim, untuk menindas mereka yang lemah di antara kalian, bil itsmi wal udwan, dengan perbuatan dosa dan permusuhan, dengan berbagai macam kejahatan. Dan di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, di awal surat Al-Maidah, Allah berwasiat kepada orang beriman. Berwasiat kepada orang beriman. Apa wasiatnya? Allah telah sebutkan, Allah telah menyebutkan wasiatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, surah di awal ayat yang kedua. Kemudian tersebutkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Adalah kalian tolong menolong dalam kebaikan saja dan ketakwaan, bantu, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah pada Allah tentang masalah ini. Ingat, sungguh Allah sangat keras balasannya. Oleh karenanya kita, apabila bergaul dengan siapapun, jangan sepenuhnya percaya, jangan sepenuhnya ikut. Fikirkan dan cermati apa yang mereka ajak kepada kita, apa yang mereka perbuat. Apabila baik maka kita ikut, apabila buruk maka kita nasihati. Tidak diterima, tinggalkan. Ingat, pergaulan ini berpengaruh besar pada diri kita. Nabi kita bersabda SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung dari agama temannya, tergantung dari agama temannya dalam bergaul. Maka lihatlah oleh kalian, salah seorang dari kalian, siapa yang dia jadikan sebagai teman. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai mengatakan, fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu wa kam min jahilin arda haliman hina wa akhahu yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma syahu. Jangan kau bergaul dengan orang yang jahil, tidak paham agama. Jauhkan dirimu darinya. Berapa banyak orang yang jahil, tidak paham agama, membuat hina orang yang mulia, orang yang pandai ketika dia bergaul dengannya. Dan seseorang dinilai oleh masyarakatnya ketika keduanya berjalan bersama. Maka ini waspada dalam memilih teman, karena berpengaruh besar. Ditambah lagi Allah SWT menguatkan di surat Az-Zukhruf. Allah telah menyebutkan al-akhilla yawmaidzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, di ayat yang ke-67. Al-akhilla, orang yang bergaul erat, bersahabat di dunia ini, urusan apapun. Kelak di akhirat, sebagian mereka akan menjadi musuh terhadap sebagian yang lain, menyalahkan, menuntut. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa ketika bergaul, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil barhamah. Saling menasihati, saling berwasiat untuk berpegang teguh dengan agama, untuk bersabar dalam hidup di dunia, dan untuk berkasih sayang. Bukan menyakiti dengan lisan, dengan perbuatan. Di mana Nabi kita SAW menyebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim adalah yang bila muslim lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Beliau pun bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah olehmu saudaramu, mereka yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Demikian petunjuk Nabi SAW yang diwasiatkan pada orang beriman. Dan agar jangan seperti Bani Israel. Allah katakan wala ta'awanu bil itsmi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah katakan kepada mereka tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal udwan. Kalian saling bantu, saling tolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Mencakup segala perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, yang menyebabkan murka Allah SWT. Kemudian Allah juga menjelaskan wa ya'tukum usara tufaduhum. Jika mereka datang kepada kalian menyerah, maka ditawan. Padahal tidak boleh. Diperanginya tidak boleh, diusir dari tempat tinggalnya dan negerinya tidak boleh. Ini sudah diperangi, yang lari-lari hartanya dikuasai, yang tidak lari ditangkap, dijadikan sebagai tawanan, lalu ditebus dengan bayaran-bayaran. Itu yang mereka inginkan. Allah katakan wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Padahal hal itu haram bagi mereka mengusirnya. Mengusirnya saja haram, apalagi sampai membunuhnya. Ditambah lagi menguasai hartanya, ditambah lagi menawan untuk menebusnya, mendapat tebusannya. Berlipat mereka lakukan penyimpangan. Oleh karena subhanallah kaum muslimin, inilah indahnya Islam, mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla. Ketika terjadi persengketaan, perselisihan dan antara mereka sampai terjadi pertempuran, ini hikmah Allah Azza wa Jalla. Di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, perang apa itu? Perang Jamal dan perang Siffin. Terjadi pertempuran antara dua kubu sahabat, antara pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan pihak Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Berperang. Padahal mereka datang bukan untuk berperang, untuk bermusyawarah. Tapi syaitan tidak suka. Bersatunya muslimin syaitan tidak suka, maka menggerakkan hati-hati orang yang kotor hatinya untuk merusak hal tersebut. Maka timbullah kecurigaan sebagian terhadap yang lain, terjadi pertempuran. Namun Allah bisa meredakannya. Allah memberikan mereka solusi dan mereka bisa meredakannya. Demikian juga terjadi pada perang Siffin antara pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan pihak Muawiyah radhiyallahu anhu. Kembali seperti itu syaitan bermain. Dan Allah memberikan petunjuk pada mereka untuk meredakannya. Dan muncullah pihak-pihak yang tidak suka, itu orang-orang Khawarij. Maka mereka ketika selesai berperang kembali masing-masing. Yang kalah tidak dirampas hartanya, tidak ditawan untuk diminta tebusan, tidak, masing-masing. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengantarkan Ummul Mukminin radhiyallahu anha kembali ke Madinah. Orang Khawarij tidak suka. Mereka menuntut kepada khalifah saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menawan mereka.
atau mengambil tebusan dari mereka. Hal ini diketahui dari perdebatan antara mereka dengan anak paman Nabi SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang kemudian diluruskan oleh pemahaman tersebut. Para sahabat tidak melakukan itu, seperti yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap sebagian mereka yang Allah mencela mereka dalam ayat yang mulia ini. Dan itulah menunjukkan bahwa hati-hati mereka penuh dengan iman, dan tidaklah keliru mereka mendapatkan pengakuan dari Allah, generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena murninya mereka dalam iman. Mereka beriman, mereka berbuat apapun untuk Allah, untuk akhirat. Bukan untuk mendapatkan dunia dan perhiasannya. Yang ini barangkali kita harus banyak istighfar kepada Allah SWT, karena kadang kita masih seperti itu. Maka Allah mencela Bani Israil tentang perbuatan mereka dalam ayat yang mulia ini. Maka Allah katakan setelah itu, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain? Dipilih-pilih isi kitab yang sesuai diimani, yang tidak ditinggalkan. Dan inilah kata para ulama, metode orang-orang yang menyimpang dari petunjuk Al-Quran. Ayat Quran dipilih-pilih, cocok dengan hawa nafsunya diimani, yang tidak cocok ditinggalkan. Banyak sekali. Oleh karena para ulama menjelaskan pada kita bahwa Al-Quran itu menjelaskan sebagiannya terhadap yang lain. Kalau kita mendapati di ayat ini singkat, akan didapati di ayat yang lain lebih luas penjelasannya. Di ayat ini umum, di sana lebih rinci penjelasannya. Dipadukan. Tidak kemudian, oh tidak, maksudnya bukan begitu. Tidak. Apabila tidak paham, kembali kepada sunnah Nabi SAW. Namun ketika sunnah ditinggalkan, mereka jauh dari hikmah. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla sering menyebutkan ketika Nabi SAW mengajarkan Quran, mengikuti dengan mengajarkan hikmah. Contohnya di surat Al-Jumu'ah, wa yu'allimul kitaba wal hikmah, dan mengajari kitab dan juga hikmah. Allah tidak katakan sunnah, tidak katakan hadis, tapi hikmah. Dan ulama faham hikmah itu adalah sunnah Nabi SAW. Itulah mereka. Berbeda dengan Bani Israel. Perbuatan mereka menunjukkan bahwa mereka mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain, dan ini dilarang kita lakukan seperti itu. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah adzan Isya. Kelanjutan dari faedah yang kita ambil dari ayat-ayat yang mulia ini, apa yang kita sebut berkait dan akan mengamalkannya, bagi Allah memaafkan dan ampun dosa sekalian. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu, kita lanjutkan sedikit lagi. Allah menegaskan tentang apa yang dilakukan Bani Israil seperti itu sebagai bentuk dari pengingkaran terhadap sebagian isi kitab. Dan pengingkaran terhadap sebagian isi kitab maknanya sama dengan mengingkari seluruhnya. Dan itu diancam dengan azab. Dan sudah kita lewati sebelumnya penjelasan ketika Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala yahzanun wala hum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Di ayat yang ke-38 dan 39. Nanti akan datang pada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut baginya dan tidak ada rasa sedih. Dan barang siapa yang mengingkarinya atau mendustakannya sebagiannya, maka mereka lah di neraka dan mereka kekal di dalamnya. Allah sudah mengingatkan itu ketika mengusir orang tua kita Nabi Adam AS dari surga Allah SWT.
berikan peringatan. Dan kita pun mendapatkan peringatan itu dengan ayat yang mulia ini. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang akibat perbuatan tersebut. Oleh karenanya syiar yang akan kita dapatkan insyaallah dari orang beriman yang ketika mendapatkan ayat Quran untuk mengatakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami semua beriman dengan itu karena semuanya datang dari Rabb kami Allah Azza wa Jalla. Dan syiarnya adalah mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Sedangkan mereka syiarnya sami'na wa 'asayna. Kami dengar dan kami maksiati. Ini akan kita dapatkan di ayat berikutnya hal tersebut. Maka Allah menjelaskan akibat buruk perbuatan itu. Apa kata Allah? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Dan tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang melakukan perbuatan itu dari kalian kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Dihinakan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini. Bentuknya kembali kepada Allah. Dan inilah yang kita khawatirkan. Ketika seorang hamba berani menentang ayat Allah, Allah pasti diberikan kehinaan dari sisi yang Allah inginkan. Dan kita tidak mengetahui. Maka jangan pernah berani untuk menyisihi ayat-ayat Allah. Belum lagi di akhirat Allah katakan wa yaumal qiyamati yuradduna ila syaddil azab, dan di akhirat nanti pada hari kiamat akan dikembalikan kepada azab yang sangat keras. Dan ini sebagai sudah kita bacakan ayat-ayatnya tentang jenis-jenis azab yang Allah menjelaskan itu agar kita semua takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menyebutkan peringatan bagi orang beriman khusus, dan mereka termasuk dalamnya wa ma Allah bighafilin amma ta'malun, dan ingat bahwa Allah tidak akan pernah lupa dengan apa yang kalian lakukan. Bahkan Allah menegaskan surat Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu Allah selalu memantau perbuatanmu. Allah berfirman di surat Ghafir, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Maha tahu tentang mata yang berkhianat dan yang tersimpan dalam dada-dada manusia. Lalu Allah menjelaskan tentang hakikat perbuatan mereka itu, mengapa mereka sampai mau berbuat begitu. Dan siapapun yang berbuat seperti mereka, inilah yang berlaku, agar kita semua menghindari. Apa itu kata Allah? Ulaikal ladzina ishtarul hayatad dunya bil akhirah. Itulah orang-orang yang telah menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Menukarnya. Mereka tidak peduli dengan akhirat, yang penting dunia mereka dapatkan. Bahkan sudah kita lewati sebelumnya, mereka ketika diingatkan tentang ini, apa kata mereka? Allah Ta'ala menyebutkan di ayat sebelumnya, lan tamassanan nar illa ayyama ma'dudah. Qalu lan tamassanan nar illa ayyama ma'dudah, di ayat 80. Kalaupun kami masuk dalam api neraka, maka itu sebentar, hanya beberapa hari saja. Nah, ini orang yang hatinya keras, dinasihati malah menentang dan menantang. Maka jangan seperti itu. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana keadaan mereka ketika di dalam azab. Fala yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunsarun. Dan mereka tidak dikurangi azabnya dan tidak mendapatkan pertolongan. Allah jelaskan juga di surat Fatir tentang keadaan mereka ketika masuk ke dalam azab. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Fatir di ayat 37, wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak di dalamnya, mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari sini agar kami bisa beramal saleh. Malah di dunia sudah diingatkan ini akan terjadi, tapi tidak peduli. Di akhirat seperti itu. Bahkan Allah juga menyebutkan di surat
As-Sajdah, ketika mereka mendapatkan azab, Allah sebutkan di ayat yang ke-20, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka api neraka. Setiap kali mereka ini keluar dari api neraka, ditarik kembali oleh penjaganya, dimasukkan dalam neraka kembali, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah kalian azab neraka ini yang dulu di dunia kalian mendustakannya. Maka inilah pelajaran besar untuk kita sekalian, agar kita tidak berbuat perbuatan seperti perbuatan mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah, melanggar larangan Allah, dan bahkan menantang dari apa yang diancamkan dari azab. Walhamdulillah. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan untuk tetap di atas jalan yang lurus, dijauhkan dari penyimpangan, dimaafkan kesalahan kita selama ini, dan dijaga dari segala keburukan, dan diampuni dosa-dosa kita sekalian. Apa yang diberkahi dan dimudahkan mengamalkannya, dan apa yang perlu memaafkan dan ampuni dosa sekalian. Barangkali yang menyampaikan sesuatu, maka dipersilakan, masih ada waktu beberapa menit ke depan. Fadhal. Bolehkah kita menantang seorang itu berpahala dengan alasan ketika dituduh atau akan aku berkontribusi mengatakan Baik, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ba'd. Tentang mubahalah. Apa itu mubahalah? Kesepakatan untuk saling berdoa kepada Allah agar Allah melaknat siapapun yang menyimpang dari petunjuknya. Dan ini termasuk metode dakwah menghadapi para penentang kebenaran. Dan pernah Allah Azza wa Jalla menyuruh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan itu kepada Bani Israel, ya, kepada Bani Israel yang menentang. Di ayat yang ke-61 dari surat Ali Imran, Allah berfirman, "Faman hajaka fi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Maka adapun bila ada dari mereka yang menghujahmu, menentangmu, setelah datang pada mereka ilmu al-haq, katakan pada mereka, mari kita panggil, kita kumpulkan anak-anak kita, anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri-diri kami dan diri-diri kalian. Jadi yang bermubahalah itu dirinya, anaknya semuanya, dan istri-istrinya berkumpul masing-masing. Kemudian mengadakan kesepakatan untuk berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan laknat kepada pendusta. Ini termasuk metode dan pernah dilakukan oleh sebagian ulama kita terdahulu. Namun ini metode terakhir. Bagi siapa? Bagi orang yang punya kapasitas itu. Tidak sembarang orang. Namun sebagian dari kita ketika merasa diri sudah berilmu, merasa diri menjadi tokoh, menjadi panutan orang banyak, dakwah baru 1-2 kali, baru kesana kemari sedikit, mendapat ada orang yang menentang, langsung ayo kita mubahalah saja. Tidak layak, tidak pantas. Seorang tokoh yang berbuat begitu, yang ketika dia bermubahalah, kemudian Allah turunkan laknat pada pendusta, maka orang lain melihat dan dengan itu akan ikut al-haq. Bukan karena hawa nafsu, bukan.
Yang perlu kita pahami tentang masalah mubahalah agar tidak sembarang orang melakukannya. Hanya orang tertentu saja yang dia merupakan orang yang menjadi panutan, menjadi tokoh, dan mendapatkan, dan orang lain mendapatkan pelajaran dari apa yang dilakukan. Namun ketika hal itu dilakukan ya semacam main-main, sedikit-sedikit mubahalah lalu dilakukan, maka ketika tidak terbukti, tidak nampak, maka orang pun akan melecehkan dakwah. Mana buktinya tidak terjadi? Katanya menuduh ini sesat, ini menyimpang, ternyata tidak terjadi. Ditambah lagi, bila terjadi mubahalah tidak seperti petunjuk ayat ini, kemudian ternyata maksud mubahalahnya bukan dalam rangka menegakkan kalimat Allah, tapi karena emosi, kemarahan diri, makin dihindari. Oleh karenanya yang utama bagi kita adalah untuk mendalami al-haq, mengamalkannya, kemudian mendakwahkan dengan hikmah, dengan rahmah. Kecuali pada para penentang yang jelas menghinakan dan semisalnya, maka dengan izin Allah ini dilakukan. Allah bismillah. Cukup. Saya demikian, sekali mohon maaf atas kesalahan dan kelurahan, maafkan semua, dan apa yang bisa berkait dan mendapatkan bersama mengamalkannya. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qud'awana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.